Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Arnur Diansyah. Saya dari kelas IT 701 Prodi PJJ Informatika. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan sebuah tugas 2 dari mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server. Langsung saja kita masuk ke halaman yang pertama. Untuk pembahasan ini kita akan membahas bus dan shell. Bus adalah jenis shell atau bahasa pemrograman shell yang sangat umum digunakan di sistem operasi berbasis Unix dan Linux. Shell sendiri adalah program yang menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Bash Born Against Shell merupakan pengembangan dari Shell Born atau SH yang lebih tua. Jadi Bash adalah salah satu jenis shell yang paling umum digunakan di sistem Unix dan Linux. Bash memperluas fitur dari Shell Born atau SH dengan menambahkan fitur-fitur tambahan seperti command line editing, pengaturan histori perintah, dan dukungan untuk scripting yang lebih kuat. Shell adalah program komputer yang menyediakan antarmuka untuk pengguna atau command line interface untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Shell dapat mengeksekusi perintah dari pengguna, menangani file, dan mengelola proses sistem. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh sederhana penggunaan Bash. Yang pertama, menjalankan perintah ls-l, menampilkan daftar file dan direktori dalam format yang panjang. Yang kedua, scripting dengan Bash, script untuk menghitung jumlah file dalam sebuah direktori, seperti gambar pada berikut ini. Jadi dalam contoh di atas, si bank menunjukkan bahwa script tersebut menggunakan Bash sebagai shell interpreter untuk menjalankan perintah-perintah di dalamnya. Kita masuk ke dalam file system command. Untuk file system command atau perintah sistem file adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk mengelola berkas file dan direktori atau folder dalam sistem operasi komputer. Perintah-perintah ini biasanya dijalankan melalui command line interface atau terminal pada sistem Unix atau Linux. Meskipun beberapa perintah juga tersedia dalam lingkungan GUI, Graphical User Interface. Jadi contoh sederhana dari beberapa file sistem command yang umum digunakan di sistem Unix atau Linux adalah yang pertama ls, menampilkan daftar berkas dan direktori dalam suatu direktori. Yang kedua cd, berpindah direktori. Yang ketiga pwd, menampilkan direktori kerja saat ini. Yang keempat mkdir, membuat direktori baru. Selanjutnya rmdir, menghapus direktori yang kosong. Selanjutnya CP, menyalin berkas atau direktori. MV, memindahkan atau merubah nama berkas atau direktori. RM, menghapus berkas atau direktori. Touch, membuat berkas kosong atau memperbarui waktu modifikasi berkas. CHMOD, mengubah izin akses berkas atau direktori. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh pengimplementasian sederhana. Untuk penggunaan ls dan cd, ls menampilkan berkas dalam direktori saat ini. ls-l menampilkan daftar berkas dan direktori dalam format yang panjang. cd dokumen, berpindah ke direktori dokumen. Ketika ingin kembali ke direktori sebelumnya, kita tinggal mengetikkan cd titik-titik. Menampilkan direktori kerja saat ini, kita tinggal mengetik pwd. Selanjutnya penggunaan cp dan mv, membuat berkas kosong dengan nama file.txt dengan cara touch spasi file.txt. Yang kedua, touch min t 202301011200 spasi file.txt. Kode ini untuk memperbarui waktu modifikasi berkas file.txt menjadi 1 Januari 2023 pukul 12.00. Selanjutnya untuk memberikan izin eksekusi kepada script.sh, kita tinggal memasukkan chmod plus x script.sh. Untuk mengatur izin akses berkas file.txt menjadi 755 rwxr min xr, kita tinggal memasukkan kode chmod 755 file.txt. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan Linux as a web server. Linux sebagai web server adalah penggunaan yang sangat umum dalam dunia teknologi informasi. Sebagai sistem operasi yang open source, Linux menawarkan keandalan, keamanan, dan fleksibilitas yang tinggi dalam menjalankan aplikasi server, termasuk sebagai web server. Jadi berikut adalah beberapa poin utama mengenai Linux sebagai web server. Yang pertama, keandalan dan stabilitas. Linux terkenal karena keandalan dan stabilitas yang tinggi. Ini menjadikan pilihan yang ideal untuk menjalankan aplikasi server yang harus berjalan tanpa gangguan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, keamanan. Karena sifat open source dan komunitas yang besar, Linux memiliki reputasi yang baik dalam hal keamanan. Patch keamanan dapat diterapkan dengan cepat dan penggunaan memiliki kontrol penuh terhadap konfigurasi keamanan sistem. Yang ketiga, performa tinggi. Linux diketahui untuk performa yang sangat baik, bahkan di bawah beban yang tinggi. Ini membuat ideal untuk menangani lalu lintas web yang besar dan aplikasi berat lainnya.
Selanjutnya, fleksibilitas. Linux mendukung sebagai arsitektur perangkat keras dan memiliki dukungan untuk berbagai jenis perangkat keras. Ini memungkinkan penggunaan Linux pada berbagai platform server, dari server fisik hingga cloud. Selanjutnya, kemampuan skalabilitas dengan dukungan untuk konfigurasi yang dapat disesuaikan dan kemampuan untuk dijalankan pada cluster server. Linux memungkinkan skala aplikasi web secara efisien saat kebutuhan tumbuh. Selanjutnya, software dan tooling. Linux memiliki berbagai aplikasi dan tool untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan web server secara efektif. Contoh termasuk Apache HTTP, selanjutnya MySQL atau MariaDB, dan PHP yang dikenal sebagai LAMP stack. Selanjutnya, komunitas dan dukungan. Dengan komunitas yang besar dan aktif, pengguna Linux dapat dengan mudah menemukan dukungan tutorial dan solusi untuk berbagai masalah pengelolaan web server. Contoh penggunaan Linux as a web server. Untuk penggunaan Linux sebagai web server sangat umum terjadi di berbagai skenario pengembangan dan produksi. Berikut ini adalah beberapa contoh konkret penggunaan Linux sebagai web server. Yang pertama, hosting situs web. Linux sering digunakan untuk menghost situs web baik untuk keperluan pribadi, bisnis maupun organisasi. Dalam hal ini, Linux digunakan untuk menjalankan server web seperti Apache HTTP Server atau Nginx untuk menangani permintaan HTTP dari pengguna dan menyajikan halaman web. Yang kedua, aplikasi web dan layanan online. Banyak aplikasi web dan layanan online menggunakan Linux sebagai basisnya. Misalnya, platform e-commerce seperti Magneto, WooCommerce yang berjalan di atas WordPress, dan Shopify menggunakan Linux sebagai infrastrukturnya untuk menjalankan aplikasi web mereka. Yang ketiga, web development dan testing. Developer web sering menggunakan Linux sebagai lingkungan pengembangan lokal untuk menguji dan mengembangkan aplikasi web sebelum dideploy ke server produksi. Linux menyediakan lingkungan yang mirip dengan server produksi, memastikan konsistensi dalam pengembangan dan pengujian aplikasi. Jadi untuk penggunaan Linux sebagai web server tidak hanya menawarkan keandalan dan kinerja yang baik, tetapi juga memberikan fleksibilitas dan memilih berbagai software stack dan konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dalam aplikasi web. Ini menjadikan Linux server web utama untuk berbagai solusi pengembangan dan operasi infrastruktur web modern. Sekian itu saja, saya Nurdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.